Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, kalau kita lihat gold ternyata mencetak record baru lagi ya. Ini di ATH-nya lagi setelah dia mendapat kabar dari Fed ya pada saat FOMC tadi subuh ya. Itu gold mengalami kenaikan sampai tertinggi itu di 2222 gitu teman-teman. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat juga apa ya, nggak kaget karena kalau kita lihat dari OI data ya. Jadi kalau kalian masih ingat nih, kita bahas OI data itu kan ada di 2200 ya, 2200 2220 gitu. Nah ini kalau kita perhatikan memang sudah ada ordernya sama mereka, itu yang kita bahas juga di video weekly ya. Yang saya bilang di sini tuh masih ada ordernya gitu teman-teman. Order ini cukup tebal di 2200 ya, dimana bagian C-nya atau call-nya ini masih calling nih dari 2200 gitu, dan juga 2220 gitu, dimana harga itu berhenti ya di 2222 gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang ordernya sudah terpenuhi dan targetnya ya potensi ke 2250 kalau kita lihat dari OI datanya gitu, atau open interest ya dari si gold ini sendiri gitu teman-teman. Lalu kenapa sih pada saat FOMC suku bunga kan tidak diturunkan gitu ya, suku bunga tidak diturunkan, tapi ternyata si DXY ya atau gold ini tidak sesuai dengan harapan gitu banyak orang gitu kan. Karena kalau kita lihat juga DXY mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah mengalami kenaikan ya ke level harga 100 berapa ini 104 ya di sini ya, 104. Habis itu dia turun sampai ke 103.38 gitu. Terus ini kalau kita lihat nih di pagi hari dia ada wow, ini spike yang sangat tidak bersahabat ya, atau sangat bersahabat ini guys. Itu 90 pip spike-nya ya, dari harga 103.23 sampai 104.15 gitu ya. Ini sangat bersahabat sekali ya spike-nya gitu loh. Nah ini kalau kita lihat juga habis itu DXY lanjut turun lagi dan masih tertekan di level 103.2 gitu. Kalau untuk gold sendiri ya di level harga 2222 ya gitu. Oke, jadi kalau kita lihat dari statementnya dulu nih. Oke, kita lihat statementnya dulu di sini. Untuk statement dari Fed itu sendiri pada saat FOMC kemarin ya, ini kalau kita perhatikan yang pertama itu ada Fed membiarkan suku bunga tidak berubah untuk pertemuan kelima berturut-turut gitu. Artinya tidak akan ada penurunan suku bunga dalam waktu dekat ini gitu. Dan potensi di bulan Juni juga masih ada potensi dibatalkan untuk penurunan suku bunganya gitu. Ya tapi let's see aja. Ya kalau soalnya Fed juga bilang potensi sih memang kalau sampai 5 kali berturut-turut ya berarti kan dihitung ya, bisa dihitung dari bulan Januari sampai bulan Mei nanti gitu. Nah di bulan Mei ke Juni ya itu dia masih lihat-lihat dulu nih gitu ya. Soalnya kenapa saya bilang dia harus lihat dulu, kita coba lihat ke poin 4. Fed mengatakan inflasi telah meredah namun tetap tinggi gitu ya. Terus kalau kita lihat poin nomor 3 ya, perkiraan inflasi PCE ya inti pada tahun 2024 dinaikkan menjadi 2,6 gitu. Nah ini aja 2 poin ini ya itu sudah memberikan apa ya, kayak jawaban gitu kalau Fed ini sebenarnya belum mau ya atau belum akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat ini gitu. Jadi 2024 bulan Juni nanti itu masih dipertanyakan apakah Fed ini akan menurunkan suku bunga atau tidak gitu teman-teman. Ya, terus kalau kita lihat juga di poin nomor 2 ya, Fed terus memperkirakan penurunan suku bunga sebanyak 3 kali pada tahun 2024. Kalau memang 2024 ya pada bulan Juni nanti ya memang Fed itu memang benar dia ingin menurunkan suku bunga, maka itu akan menjadi yang pertama kali ya, berarti 1/3 di tahun 2024 ini gitu teman-teman. Oke, terus kemudian yang kelima, Fed tidak mengharapkan penurunan suku bunga sampai inflasi yang lebih percaya diri ya bergerak ke 2%. Artinya ya ini yang saya bilang tadi ya, jadi bulan Juni itu ya belum tentu akan ada pemotongan suku bunga gitu kalau kita perhatikan gitu ya dari gerak-gerik
si Fed ini sendiri gitu. Tapi ya let's see aja, kita nggak tahu nanti bagaimana ya kan. Itu kan keputusan dari Fed itu sendiri gitu kan. Ya tapi kalau saya perhatikan dari kode-kodenya dia, ya dia berharap sih suku bunganya masih tinggi gitu supaya target inflasi ini tercapai dulu, baru dia mau turunin atau minimal turun di bawah 3% gitu. Ini kan 3,2, 3% paling kecil ya kan. Ya misalkan 3,2, 3,1, 3,5 ya kan, atau 3,0 gitu kan. Kemungkinan kalau saya perhatikan indikator dia akan menurunkan suku bunga pertama kali adalah ketika inflasi, ya report CPI-nya ya sama PPI dan juga tenaga kerja, ya terutama inflasi sih gitu, itu bisa turun di bawah 3% gitu, kayak misalkan 2,9 atau 2,8 gitu. Nah itu dia baru mulai tuh ada ancang-ancang untuk menurunkan inflasi suku bunganya gitu teman-teman. Tapi selama bertahan di atas 3% ya kayak misalkan 3,2, 3,1, itu masih ada potensi belum akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat ini gitu teman-teman. Nah, kemudian yang poin ke-6 ya, Fed sekarang hanya memperkirakan 2 kali penurunan suku bunga pada tahun 2025 ya. Dan lebih sedikit lagi penurunan pada tahun 2026 gitu. Jadi apa ya? Kayak pasar tuh menilai ya Fed ini tuh agak lambat gitu dalam membereskan ya permasalahan ekonomi, terutama inflasi ini sendiri gitu teman-teman. Maka dari itu karena ada bahasa itu kayak apa ya, kayak si kita ya sebagai investor itu worry gitu kalau misalkan kedepannya itu akan ada hyperinflasi lagi gitu, makanya dolarnya itu dibuang nih ya, dolarnya melemah gitu karena Fed dinilai tidak cepat ya atau tidak tanggap dalam membereskan permasalahan ekonomi ya mengenai inflasi dan juga suku bunga ini gitu teman-teman. Itu makanya berdampak negatif ya ke si dolar itu sendiri gitu. Ya ini saya bilang di sini poin yang perlu kita diperhatikan adalah Fed potensi melakukan pemotongan suku bunga sebanyak 3 kali ya, 3 kali pada tahun 2024, tetapi hanya melihat 2 kali pemotongan pada tahun 2025 dan lebih sedikit pada tahun 2026 nanti gitu ya. Artinya suku bunga tersebut lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama gitu teman-teman. Ya lebih tinggi dalam jangka waktu lebih lama gitu. Jadi kemungkinan besar potensi itu belum akan diturunkan dalam waktu dekat ini gitu. Ya. Dan berarti Fed tidak akan melakukan pemotongan secara agresif sampai inflasi turun mendekati 2% ya. Tadi saya bilang gitu loh, selama masih di 3,2 atau di atas 3% ya, itu Fed itu belum akan menurunkan atau memberikan sinyal akan menurunkan suku bunga gitu. Ya itu, makanya kita sebagai investor ya bahasanya atau sebagai big player ya, Fed ini kita menilai Fed ya agak lamban gitu dalam membereskan ya permasalahan ekonomi di negara tersebut gitu teman-teman. Ya makanya kita bahasa itu kayak kurang suka lah gitu ya, makanya dolar itu ya dibuang ya atau bahasa itu dijual gitu teman-teman. Oke ya, makanya kenapa dolar bisa turun dan emas bisa naik sampai kurang lebih ke level 2222 ini gitu. Oke, jadi itu ya, itu kalau misalkan kita lihat dari FOMC ya atau statement dari Fed itu sendiri gitu teman-teman. Nah, untuk saat ini sebenarnya ya secara pergerakan ya, ini yang kita bahas dulu nih yang kemarin gitu ya. Kalau yang kemarin itu kan kita ada bahas mengenai trend downtrend ya. Ya, trend downtrend ini, nah ini artinya kalau dia break dari 2022 ya dia udah mengalami kenaikan ya, ternyata dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, karena untuk yang 1 jam pertama itu dia masih gagal break, ternyata 1 jam kedua pada saat jam 1 subuh ya waktu Indonesia Barat itu dia berhasil break dan lanjut naik sampai saat ini gitu teman-teman ya, sampai saat ini tertingginya mencetak ATH baru gitu ya. Ini kalau kita perhatikan memang ya masih bullish pressure ya, dan sentimennya juga masih bullish untuk gold. Kira-kira mau sampai mana bang? Nah ini nih, karena ini sudah tidak ada resisten lagi di atasnya ya, kita bisa manfaatin pakai Fibo extension. Oke, itu yang pertama nih. Yang kedua, kita bisa manfaatin pakai pivot point ya, contoh kayak R1, R2, R3 gitu teman-teman ya. Oke, nah ini kalau kita perhatikan yang pertama dulu nih, ini kan dia udah break nih ya kan, berarti kan udah lanjut naik lah gitu bahasanya gitu kan. Kita hapus dulu semuanya. Oke, mungkin nggak usah dihapus semua ya, kita pakai yang ini dulu, hapus satu-satu dulu aja gitu, nggak apa-apa. Nah ini makanya saya bilang
harus hati-hati nih kalau pada saat FOMC gitu. Soalnya apalagi ini interest rate decision gitu kan. Apapun yang terjadi, pasti market juga akan mengambil langkah yang cukup tegas gitu dengan keputusan dari Fed itu sendiri gitu. Kalau saya sih personal kemarin hanya ada 1 kali entry, dan itu juga paling di sesi London ya kalau nggak salah saya entry-nya ya kan. Setelah itu saya nggak ada entry lagi gitu. Soalnya mau nunggu Fed ini sendiri dulu gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini kayaknya saya masih fokus buy dulu deh. Ya soalnya dilihat-lihat secara sentimen masih positif ya gitu. Cuma nanti kita coba analisa dulu ya di sini gitu. Nanti kita baru putusin mau bagaimana gitu. Oke, yang pertama kita mau pakai pivot level ya. Untuk pivot, untuk CPR-nya itu ada di level harga kurang lebih ya CPR-nya ini di sini. Ini untuk CPR, jadi CPR itu adalah Central Pivot Range ya. Kemudian untuk bagian price note-nya itu ada di sini di 174.9 atau kita bulatkan ke 175 aja gitu ya gitu. Terus untuk bagian height-nya itu kita pakai price note lagi, price tag lagi ya di 180. Low-nya itu ada di level harga 170 lah ya gitu, 170 atau 169 gitu ya. Nah ini kalau kita perhatikan ini untuk CPR range dan pivot levelnya itu ada di 2175 gitu. Untuk saat ini R1-nya itu ada di level harga 2200, terus kemudian R2-nya itu ada di harga 2214 ya kan. Terus R3 ada di harga 2239 atau 2240 gitu. Nah ini kalau kita lihat dari bagian bahasa itu kayak CPR-nya gitu atau pivot ya, pivot levelnya dia, dan juga R1-nya gitu teman-teman. Ini kita hapus-hapusin dulu biar enak ya. Oke, kita bikin range baru lagi aja gitu. Kita analisa baru lagi di sini. Tenang aja. Oke, jadi ini video mungkin agak panjang nanti ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting jelas gitu kan. Oke, ini dia reject di sini, dan kalau kita lihat dari OI data ya, OI data dari 2200 gitu. 2200 berarti di sini. Oh, sorry, bentar. Laptop saya habis baterainya, guys. Nah, cas dulu. Oke, lanjut. Nah, ini 2200 berarti di sini ya. Oke, di sini. Nggak kelihatan ya. Nah, mungkin ganti warna biru kali ya biar kelihatan. 2200 sebagai area support, kemudian 2220 terdekatnya sebagai height-nya dia. Ya kan? Di sini, dan ada lagi target lah selanjutnya 2040 kalau dari R3 tadi ya. R3 2040 memang ada isi sih kalau 2040 ini ya, isi cuma nggak banyak banget untuk isiannya ya kan. Terus kalau untuk yang 2250 di sini ada juga isiannya ya, ini cukup banyak di 4000-an ya. Oke. Nah ini berarti patokan kita adalah 2200 untuk hari ini gitu. Di atas 2200 berarti si gold ini masih ada potensi nih untuk naik kembali ke 2200 ya kan, atau bisa ke worst case ya 2240 gitu. Tapi kalau misalkan di bawah 2200 ya untuk hari ini ya potensi masuk ke level pertama 190 dulu ya. Kenapa 190? Karena di sini ada bagian call point yang cukup banyak 1200. Tapi kalau misalkan kita mau ambil dari put money-nya ya, put money-nya itu berarti kurang lebih nanti ada di 160-an gitu teman-teman. 160-an di sini put money-nya ya, ada 1200-an. Terus yang terdekat yaitu ada di 2180 gitu. Ini untuk put money terdekatnya dia. Ini ada 500-an gitu teman-teman. Oke, ini kalau dari OI data, dan terendahnya untuk saya ini ada di 150 sebagai area support atau key level dari supportnya si OI data ini sendiri gitu. Oke, dari kemarin kalau kita lihat memang 150 itu agak susah ditembus ya sama si pasar ini sendiri ya. Sempat dia ke 149, terus naik lagi dari situ sampai ke 2200 ini gitu teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat memang ini adalah support resisten by OI data yang memang memberikan dampak yang cukup signifikan ya untuk gold itu sendiri gitu. Lalu kalau kita lihat juga sebenarnya kalau dari COT ya, commitment of trader ya, sini COT kita coba cek dulu.
COT di CME Group juga ada gitu ya. Di sini interest rate, product type di futures ya kan, ketemu nih COT-nya dia. Oke. Ya kalau dari COT minggu kemarin kan masih positif juga tuh, ya kan. Ganti dulu ke metals, gold ya di sini. Manage money. Oke, jadi masih positif ya sebenarnya untuk hari ini, untuk minggu ini gitu teman-teman. Masih positif 1 2 ya, manage money lebih besar ya kalau kita perhatikan, bahkan kalau kita lihat history range-nya untuk 9 bulan terakhir ya ini memang cukup tinggi gitu. Ya, cukup tinggi untuk bagian COT kemarin tertinggi itu di sini. Nah, ini dia bahasa itu kayak udah ngebreak dari height-nya dia, current height-nya dia, atau bahasa itu ini jadi COT dengan manage money terbesarnya si gold itu sendiri gitu teman-teman. Jadi memang pasokannya bullish ya kalau kita lihat ya gitu. Dan kalau dari OI data ini tadi udah kita jelaskan, sekarang kita coba cek lagi ke chartnya. Jadi kalau di chart ini juga selama dia bertahan ya di atas 2200 ya, atau di atas R1 nya ini, itu masih kayaknya masih lebih ke buyer ya gitu. Nah, nanti untuk selling point mungkin kita bisa pantau di 2214 terlebih dahulu untuk yang pertama. Kemudian di current height-nya dia di 2222 ya kan. Lalu terakhir itu di 2240-an. Nah, ini mungkin bisa jadi selling point kita nantinya. Tapi let's see dulu, jangan langsung kalian sell gitu ya teman-teman ya. Jangan bilang oh ya kata Bang Joa di sini ada 1 2 3, kita langsung sell aja di situ, atau sell limit kan udah tinggi. Tenang. Ingat guys, gold ini ya waktu di 2070 coba siapa bilang yang paling tinggi ya kan, ternyata kan sekarang di 2100 gitu. Pas di 2100 bilang enggak ini udah paling tinggi, ternyata di sekarang ada di 2150 masih lebih tinggi lagi nih, ada lagi di 2200 sekarang teman-teman. Jadi di dalam market ini tidak ada harga yang terlalu tinggi, tidak ada harga yang terlalu rendah gitu. Di dalam market forex ya, apapun bisa terjadi. 5 detik ke depan pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu teman-teman. Ya, jadi itu pentingnya kita menjaga ekspektasi kita sebagai trader ya. Terus ekspektasi kita sebagai investor segala macam ya, kayak itu perlu dijaga gitu. Supaya kita nggak kecewa sama market kalau tidak sesuai dengan hasilnya yang kita inginkan gitu. Ya kan? Kemudian kita juga perlu belajar ya risk management atau resiko manajemen gitu, manajemen resiko ya, supaya kita bisa meminimalisir ya untuk loss kita gitu, dan juga bisa memaksimalkan profit kita gitu teman-teman. Oke, jadi gitu. Nah, ini kalau kita lihat untuk amannya saat ini kalau saya perhatikan memang kalau selling point itu di bawah 2200 ya gitu, di bawah 2200, atau di tepatnya itu untuk amannya bisa tunggu dia break pivot levelnya dulu di 174 atau 170-an gitu ya. Begitu dia break dari sini, dites ya kan, baru kita selling point. Nah, ini untuk amannya gitu teman-teman. Tapi selama di atas pivot ya, paling kita cuma bisa sell hanya scalping aja ya. Kalau mau hold ya tunggu dia break pivot dulu gitu. Kalau dia belum break pivot berarti belum bisa hold sell gitu, masih scalping selling aja gitu teman-teman ya. Terutama di 2200 ini jadi area supportnya, itu perlu kita pantau ya kan. Lalu kalau kita lihat lagi ya untuk gold ini nanti selling point selanjutnya mungkin bisa di 2012 sampai 2014an ya. Ini untuk yang scalping aja sih kalau sell, jangan di hold terlalu lama ya gitu teman-teman. Nah, kemudian sampai 2240-an gitu yang tadi kita bahas ya. Oke, kemudian kalau kita mau combine sama Fibo extension ya, berarti kita bisa nih ngambil height break-nya dari sini ya kan. Break height-nya dari sini sampai ke sini, tapi kita hilangin dulu nih, jepret. Nah. Oke, jadi kalau kita lihat nih untuk height-nya kita ambil dari 2195. Kemudian low-nya itu kita ambil dari 146 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita tandain dulu nih, ini pivot levelnya kita gitu. Mana teksnya? Ini pivot level gitu ya, biar nggak lupa gitu. Nah, ini pivot level di 175 ya. Nah, ini kalau untuk saat ini extension ya, ini 195 jadi area supportnya dia. Kemudian 228 ya, ini jadi area resisten ya dari Fibo 127.2.
dan kemudian ada di 22 ya kan, sampai 2225 gitu. Ini susah banget ngomongnya ya, 2333 gitu ya teman-teman ya, atau 2222 gitu ya. Ini area resisten sampai 225 gitu teman-teman. Lalu nanti next resisten pas sekali teman-teman di 238 atau di R3 nya itu di 239 gitu ya. Ini kalau kita mau pantau sebenarnya seenaknya di sini gitu ya, inilah dekat-dekat sini lah gitu. Nah ini range nya dia. Kemudian ada lagi nya itu di sini ya, 274 sampai 287. Wow, ini tinggi sekali gitu ya. Ini belum keluar sih OI datanya, tapi let's see nanti bagaimana. Oke, jadi kalau kita lihat memang ada potensi koreksi nggak sih? Kalau saya bilang sih ada potensi koreksi, paling mentok nih ya. Kalau kita lihat dari area supportnya sih paling mentok di sini ya, atau bahasa itu dari area breakoutnya dia lah gitu di sini. Yang paling mentok sih 183 ya, 183 sampai 176 gitu ya di sini. Ini kan breakout zone nih ya kan, breakout zone. Nah, nanti dari sini kalau dia belum bisa break nih dari area pivot plus dia belum break dari 76 ya, atau di batas 170 ya, dia masih ada potensi untuk naik kembali ke 2200 sampai 2025, mungkin akan kedepannya begitu gitu teman-teman ya. Itu skenario nya gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk hari ini ya, kalau mau sell paling kita bisa manfaatin scalping aja ya, scalping aja, tapi tetap fokus kalau bisa kita cari konfirmasi buy ya. Begitu harga turun kita cari konfirmasi buy untuk following trend ya gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan untuk kalian. Pokoknya di atas 170 itu nggak aman untuk sell, paling cuma bisa scalping aja gitu, apalagi dia break dari ATH nya dia gitu kan. Nah ini kalau dia bawah 170 aman nggak bang? Nah tetap ya, sebenarnya bilang aman juga nggak aman-aman banget, cuma hanya saja dia sudah kembali ke area sideway atau bahasa itu area yang lama dia gitu, di bawah ATH nya dia gitu teman-teman. Jadi ada potensi rejection yang lebih dalam gitu potensinya gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan di atas harga ATH ya, berarti potensi itu masih bullish movementnya itu kuat sekali gitu. Apalagi kalau kita lihat sini ya, volumenya cukup besar untuk si bayarnya itu sendiri. Di 1 jamnya pun kalau kita lihat nih ya, 1 jam terakhir nih, yang ini ya, ini masih jam 8 pagi ya, volume bayarnya juga cukup kuat gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu yang perlu kita pantau untuk goal hari ini ya. Semangat terus untuk kita semua, salam profit dan sampai jumpa pada video berikutnya.